Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam pada Bapak Rizky Adityo di tempat dan juga kepada teman-teman semua yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Ferry Prapanca dari kelompok 9, prinsip dan sekuens stratigrafi dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan kembali atau mereview kembali mengenai tugas kelompok prinsip dan sekuens stratigrafi mengenai uh, pengkorelasian yang diberikan pada waktu itu. Oke, kita langsung masuk. Oh ya, sebelumnya di kelompok 9 ini ada beranggotakan Sultan Daviono Julian, Muhammad Haikal Abdi, kemudian ada Hanako, ada saya sendiri, Ferry Prapanca, dan juga ada Putri Muda Askia. Langsung masuk ke tugas yang pertama. Tugas pertama itu yang nomor satu itu diperintahkan, yang A-nya ini diperintahkan untuk menggambar garis pada 3 section stratigrafi yang ada. Ada section A, section B, dan section C. Nah, kita zoom dulu. Nah, seperti ini. Kemudian, kita korelasikan ini berdasarkan uh, kesamaan mitologi yang ada gitu di antara ketiga section ini. Nah, di sini kami menarik garis menggunakan garis ini. Nah, ini menghubungkan ini untuk sebagai tanda pengkorelasian yang kami duga ini adalah mempunyai kesamaan mitologi seperti pada section A dan section B ini atas ini mempunyai kesamaan mitologi dapat dilihat dengan di gambar mempunyai kesamaan gambar. Ini diduga dari ketiga section ini terdapat adanya sandstone, limestone, dan juga coal atau batu bara. Gitu. Nah, kemudian lanjut ke soal yang B. Soal yang B ini ditanya berapa banyak bed yang dikorelasikan uh, dari ketiga section yang ada. Kemudian kami menjawab banyak bed yang dapat dikorelasikan dari ketiga section di atas adalah sebanyak 13. Di mana terdapat 6 korelasi antara section A dan section B, serta 7 korelasi yang menghubungkan antara section B dan section C. Gitu. Kemudian lanjut ke soal yang C, section mana paling tebal dan berapa ketebalannya gitu. Ditanya berapa ketebalannya di antara ketiga section ini, mana section yang paling tebal. Kami menjawab section stratigrafi yang paling tebal itu ada di section B, di mana mempunyai ketebalan itu berkisar 6 meter. Karena di sini nih ada pada gambar, kita menduga-duga ini skalanya nih skala meter, kita menduga itu mempunyai ketebalan berkisar 6 meter gitu dari skala yang diberikan ini. Kemudian lanjut ke soal yang D. Nah, itu tuh ada pada section B dan section C terdapat call ini ada di section B dan section C. Kemudian ditanya berapa meter kedalamannya agar kita nih dapat menemukan si call ini gitu di section A gitu. Berapa kedalaman harus digali sih gitu. Jadi kedalaman yang harus digali pada section A untuk mencapai pada batu bara tekol yang terkubur adalah sedalam 5 meter. Ini berdasarkan skala gitu. Karena apa? Karena si section A ini mempunyai ketebalan tuh 7 meter gitu. Maksudnya tuh dia tuh apa dari skala ini tuh 7 meter. Nah, untuk menemukan si call ini ada di 2 meter gitu, ada di kedalaman 2 meter. Sedangkan si section A itu ada di 7 meter gitu. Jadi untuk dari 7 ke 2 itu membutuhkan jarak sebanyak 5 meter seperti itu. Nah, yang soal nomor 2 ini masih sama pengkorelasian. Jadi kita harus mengkorelasikan gitu antara kedua section ini yang ada. Gitu. Nah, ini hasilnya seperti pada gambar. Dan ini di section A juga terdapat gelombang-gelombang yang kami duga ini adalah unconformity, tipe disconformity seperti itu. Jadi, nah masuk ke soal B.
Masuk ke soal B itu antara A dan B, section mana yang mempunyai unconformity. Nah, tadi kan saya sudah menyebutkan mempunyai unconformity itu ada di section A, di mana terdapat ini nih, sebentar. Ini ada seperti ini. Nah, itu diduga adalah unconformity, dan kami menduga itu ada tipe dari unconformity, tipe disconformity seperti itu. Oke, kemudian yang soal C, unit apa yang punya missing atau kehilangan section itu seperti itu. Jadi yang section karena unconformity. Jadi unit yang hilang pada section akibat unconformity itu adalah sandstone dan coal. Kami menduga seperti itu. Kemudian yang D ini tandai mana unconformity gitu. Kan, ini sudah ada tandanya yang tadi saya tanda ini berupa ini gelombang seperti ini, seperti itu. Oke, terus yang E, tipe conformity itu apa? Tadi saya sudah menyebutkan bahwa tipe conformity adalah disconformity, yaitu adanya persamaan orientasi antara lapisan di atas dan di bawah erosional boundary. Nah, jika dilihat dari jenis batuan lapisannya itu atas erosional boundary berupa konglomerat, dan jenis batuan lapisan di bawahnya itu ada erosional boundary gitu. Jadi atas konglomerat, bawahnya itu ada erosional boundary berupa limestone. Jadi atas konglomerat, bawahnya itu limestone seperti itu. Kemudian kedua batuan itu tuh merupakan batuan sedimen, sehingga kedua batuan ini memiliki persamaan orientasi. Di section A, section B ini diduga itu, enggak, maksudnya itu si konglomerat dan si limestone yang dilihat dari lapisan batuan itu merupakan sama-sama batuan sedimen gitu, sehingga memiliki persamaan orientasi gitu. Kami menduga seperti itu. Langsung masuk ke soal nomor 3 di tugas 1 itu ada masih sama, yang A-nya menggambar korelasi kami gambar ini ditemukan seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Ini kami tandai yang pertamanya ada transgresi, regresi, dan lagi ke transgresi. Jadi ini tuh lanjut dulu ke soal yang berikutnya. Jadi yang B-nya itu section C itu kata itu section C itu ada terdapat konglomerat seperti itu. Kenapa tapi tidak ada di section A dan section B gitu. Jadi tidak terpresentasikan si konglomerat ini di section A dan section B gitu. Karena pada section C itu terjadi local process. Kami menduga itu pada section C itu terjadi local process yang disebabkan karena perbedaan energi yang dapat mempengaruhi litologi dan suksesi stratigrafi yang berbeda. Jadi section C itu merupakan daerah dengan perbedaan fase seperti itu. Kemudian lanjut ke yang C, itu unit apa yang memiliki bukan maksudnya apa yang mempengaruhi perbedaan ketebalan antara section A dan section B seperti itu. Iya, mempengaruhi. Nah, ini tuh dikarenakan ada perbedaan fase yang membaji di mana kenampakannya akan menyudut dan mengecil seperti itu. Jadi itu kenapa yang dimaksud membaji itu adalah sisi is ya itu tuh lebih tebal dibanding sisi yang west. Kami menurut seperti itu, sehingga adanya perbedaan seperti itu, dan dia mempengaruhi. Terus yang D itu arah mana yang menunjukkan land gitu, land atau sebuah daratan seperti itu. Itu ada di sisi east nih. Ini sisi east ini menunjukkan land. Kemudian yang menunjukkan deep water itu di mana? Nah, kebalikannya berarti di sisi west, karena dia mempunyai sisinya tuh lebih tipis gitu dibanding dengan si east, sehingga west ini menunjukkan arah dari deeper water. Kemudian yang F ini tandai mana transgresi dan
regresi menggunakan T dan R gitu, kamu T dan R. Nah ini pada metode yang ketiga ini kami merepresentasikan ini adalah transgresi. Kemudian metode kedua ini regresi dan metode satu kembali lagi ke transgresi seperti itu. Langsung masuk ke soal yang keempat. Itu tuh soal yang keempat itu korelasikan ketiga section yang ada gitu. Kemudian kenapa si limestone ada di section A dan section B gitu, sedangkan tapi section B ini lebih tipis gitu. Dan kenapa limestone itu tidak ada di section C gitu, atau disebut itu it's out. Nah, jadi kita mengkorelasikannya seperti ini gitu, dengan menandakan adanya regresi dan transgresi seperti tadi lagi gitu. Lanjut ke yang B itu tipe, itu tipe sequence itu apa gitu. Tipe sequence-nya itu dari transgresi ke regresi seperti itu. Kemudian suruh tandain dari kolom ini tuh yang menandakan transgresi dan menandakan bagian regresi gitu. Nah, kita menandakan seperti ini. Pada gambar seperti itu. Nah, yang soal D itu fases yang didepositkan yang didepositkan dekat dengan ya sedimen apa yang didepositkan dekat dengan land gitu. Ya seperti itu. Dekat dengan mainland. Nah, itu adalah sandstone kami mulai gitu. Terus yang E itu yang didepositkan dekat land itu adalah limestone, yang F itu yang didepositkan dekat dengan land itu ya itu ada di sisi east ya, arah yang menentukan land itu east. Nah, seperti itu. Terus masuk ke tugas yang kedua. Tugas yang kedua itu kita sudah distribusikan forum berdasarkan kedalaman dan juga umur ya. Kedalaman dan juga umur. Ini yang pertama ini. Kemudian hasilnya seperti ini. Ada yang pertama ada Vindoronian. Itu sekitar 16 sampai 7 tahun. 7 sampai 16 juta tahun yang lalu. Terus yang session yang bagian keduanya ada Burdigalian. Itu di kedalaman 500 sampai 1.500 meter gitu. Itu terjadi pada masa sekitar 16 sampai 20 juta tahun yang lalu gitu. Terus ada Aquitanian yang pertama gitu. Itu ada sekitar 150 sampai 500 meter gitu. Itu 23 sampai 20 juta tahun yang lalu. Terus ada lagi Aquitanian juga. Oh, masih sama nih ya, Aquitanian. Terjadi sekitar 23 sampai 20 juta tahun yang lalu. Terus ada Latovia 23 juta tahun yang lalu, itu di kedalaman 0 sampai 50 meter. Gitu. Yang kedua, ini kita menggunakan referensi dari forum gitu. Kemudian kita mengkorelasikan berdasarkan etologi, kita mendapatkan dengan hasil sebagai berikut. Kita mengkorelasikan seperti ini. Menarik garis. Ini dari garis ini kita menunjukkan menduga bahwa ini mempunyai dari si kesamaan forum seperti itu. Oke, bentar. Nah, seperti itu. Dan lanjut. Ya begitu pun dengan section B ke section C, sama seperti section A ke section B gitu. Jadi kita narik garis ini menduga ini adalah mempunyai kesamaan forum gitu. Jadi terus gimana sih interpretasi dari yang kita buat gitu, berdasarkan korelasi gitu. Nah itu berdasarkan menandakan korelasi di atas, kita tuh didasarkan pada kemiripan fosil gitu. Pada kemiripan fosil ada atau yang terkandung di dalam setiap lapisan gitu, di dalam setiap lapisan batuan pada setiap segmen yang ada. Jadi
berdasarkan ketiga segmen yang ada. Kemudian garis yang menghubungkan antara segmen A dan segmen B ini itu eh, dan juga yang menghubungkan section B dan section C gitu. Itu eh, diduga memiliki kandungan batuan yang mirip seperti itu. Yang digambarkan dengan pengkoleksian menggunakan garis seperti ini. Jadi adanya kesamaan itu diduga antara section A section B, begitu juga dengan section B dan section C seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ini berdasarkan kedalaman kita menggunakan referensi dari biasanya kan menggunakan bentik forum gitu. Forum adalah hasil sebagai berikut. Terus kita menginterpretasikan jadi zona keterbentukan dari masing-masing segmen itu berada pada zona turun naik air laut. Juga pada segmen A itu memiliki kedalaman yang lebih rendah dibanding section B itu. Kemudian eh, dan mempunyai kedalaman yang lebih rendah juga dibanding section C. Jadi section C itu paling dalam, section B kedua, section A itu terakhir. Jadi diperkirakan tuh segmen B pada zona swap dan segmen C itu pada zona yang paling dalam. Gitu. Jadi lanjut ke yang berikutnya ini berdasarkan korelasi berdasarkan umur. Korelasi berdasarkan umur. Nah, ini didapati seperti ini. Dengan interpretasi itu diperkirakan tuh dari bawah sampai ke atas tuh mempunyai umur batuan semakin muda karena indeks fosil yang berada di dalam batuan tersebut berumur demikian. Dan juga dari batas atas lapisan berumur sekitar 7 sampai 16 juta tahun yang lalu gitu. Kemudian batas kedua ini 20 sampai 16 juta tahun yang lalu, batas ketiga itu 20 tahun yang lalu, batas keempat ini 20 sampai 23 juta tahun yang lalu, dan batas yang terakhir ini 23 juta tahun yang lalu gitu. Di atas 23 juta tahun yang lalu. Kemudian selanjutnya itu ada ini kita ada S layer gitu, ada S layer ini ditunjukkan dengan warna pink. Nah, gitu. S layer yang ditunjukkan dengan warna pink, kemudian dan dia ini diindikasikan menunjukkan lapisan yang sama gitu untuk membantu pengkorelasian seperti itu. Terus juga ya ini diduga peningkatan energi yang terjadi pada setiap segmen itu membuat peningkatan sedimen itu berbutir kasar, dan juga dari ketiga segmen yang ada diduga yang paling dalam zonanya adalah segmen C karena ditemukan adanya fosil berupa Bolivina margirata dan Bolivina granti yang dijadikan indikator kedalaman sekitar 500 sampai 1.500 meter gitu. Lanjut ke tugas 3 di part satunya. Ini kita pada bagian 4 ini selapah yang ditemukan dan berapa umurnya di sini. Nah, ini pada region 4 hanya terdapat sampel fosil F1 karena itu berdasarkan stratigraphic range F1 dikenal kisaran umur lapisan region 4 itu adalah Cambrian hingga Silurian. Ini yang ada pada gambar ini dari Cambrian hingga Silurian. Kemudian tadi juga ya tadi kan region 4. Nah, terus kalau yang di region 5 dan umur lapisan pada region 5 selanjutnya pada region 5 adalah Silurian. Karena pada umur tersebut ditemukan berbarengan gitu. Fosil F1 dan juga F2 pada region 5. Ya, ini region 5. Ditemukan nih adanya bukti nih dari fosil F1 dan juga fosil F2 itu temukan berbarengan. Sehingga diduga kisaran umurnya tuh di sini. Silurian seperti itu. Oke, lanjut ke part 2-nya. Part 2-nya itu mengkorelasikan atau melengkapi tabel menggunakan garis dari setiap range brachiopods yang ada. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian takson dan biozonnya itu ditandai dengan garis merah. Itu adalah takson dan biozon, dan range konkuren range biozon itu garis hijau. Terus interval biozonnya itu adalah garis kuning. Jadi yang takson range biozon itu pada Mesolobus yang hijau ini
antara spirifer dan neospirifer, dan juga yang interval biologinya itu antara Conetis dan Atiris. Dan yang C-nya ini umur geologi dari satu sampel batuan yang mengandung berat support itu Christoph Grieficer, Atripa, Composita, dan Leptaina adalah Upper Devonian. Gitu. Boleh itu di Upper Devonian. Nah, itu. Nih, kan Devonian, dan ini Upper Devonian. Nah, sekitar gini umurnya. Gitu. Kemudian yang di part 3-nya, ini masih memplot berdasarkan base dan top section X dan section Y gitu. Dan hasil kita sebagai berikutnya. Base-nya itu section X-nya itu ini, section Y-nya ini, top-nya itu section X-nya ini, section Y-nya ini gitu. Kemudian grafiknya seperti ini. Yang hijau ini menunjukkan si base atau kemunculan pertama kali fosil, dan yang biru ini merepresentasikan itu adalah topnya atau kemunculan terakhir fosil tersebut sebelum akhirnya dia mengalami kepunahan. Nah, ini yang sedimentasi lebih cepat itu adalah section X. Di antara section X dan Y itu section apa yang punya tadi sedimentasi paling cepat itu section X. Ya, seperti itu. Kemudian level section Y yang memiliki atau mendekati umur 50 meter di section X itu adalah level 23 pada section Y gitu. 23. Mana sih ini? Dan level 23 meter pada section Y. Yang mendekati 50 meter gitu. Yang ini deh. Benar yang tadi benar. Benar yang tadi yang ini. Ya, ada di sini. Kemudian yang D ini ada lagi tabel. Berdasarkan base and top juga masih sama. Nah, ini hasilnya sebagai berikut. Terus grafiknya, grafik B-nya ini seperti ini, masih sama. Yang hijau adalah si base-nya atau kemunculan pertama kali fosil, dan yang biru ini adalah top-nya atau kemunculan terakhir kali fosil tersebut. Gitu. Terus juga terdapat perubahan bentuk di garis polasinya itu yang bukan merupakan garis lurus. Nah, itu jadi ketika patah seperti ini, garis ini kan lurus nih, terus patah seperti ini, terus ini lurus lagi, terus patah lagi, terus naik lagi gitu. Itu perubahan itu ya terdapat perubahan bentuk. Iya. Jadi seperti itu. Terus kemudian juga yang ini bagian rendah dari section X dan Y itu memiliki laju pertumbuhan yang cenderung sama, di mana garis itu hampir imbang antara koordinat X dan Y gitu. Terus juga yang terakhir tuh yang pertanyaan G di part 3 ini itu ditanya kenapa adanya poin-poin yang masih kabarnya. Nah, ini artinya kenapa adanya poin-poin yang jatuhnya itu tidak tepat pada garis korelasi. Ini kan garis korelasi. Dapat ada poin-poin yang jatuh itu nggak tepat gitu. Ada yang di sini, ada yang ini, ada yang di sini, seperti itu sini, di sini. Nah, itu kan tidak tepat dengan garis korelasi yang ada di sini. Ini kan garis korelasi. Kenapa sih gitu? Alasannya adalah karena si garis korelasi ini, si garis korelasi ini, itu dibuat untuk merepresentasikan rata-rata atau titik imbang dari keseluruhan data, sehingga sangat lazim gitu atau biasa apabila terdapat beberapa data yang tidak tepat atau jauh berada dari garis korelasi akibat keacakan data dari hasil sampling. Jadi dari hasil acak data samplingnya itu wajar gitu, wajar kalau adanya poin yang jatuhnya tidak tepat di garis korelasi seperti itu.
Itu karena garis korelasinya itu hanya merepresentasikan tuh untuk rata-rata saja gitu, rata-rata. Jadi wajarlah kalau ada yang tidak tepat dengan garis korelasi seperti itu. Ya mungkin, segitu aja sih dari penjelasan saya sendiri mengenai tugas, Prinsiprat yang mengenai garis korelasi seperti itu. Eee, ya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas, waktunya.